Hai teman-teman, saya Sersan dari Kepolisian Columbus. Begini, saya perlu semua orang keluar dari rumah. Mas, kalau ada orang lain yang mau masuk, ada apa bro? Bro, bisa nggak kamu sentuh saya bro? Hei, berhenti! Berhenti. Aku akan menjatuhkanmu ke tanah. Tiarap! 28 Juni 2024 di Columbus, Ohio, Martonio Wilder yang berusia 8 tahun telah dilaporkan hilang. Oke, apakah dia pernah kabur sebelumnya? Oke, apakah Anda sudah memeriksa tempat tinggalnya dengan teliti? Dia sudah pergi sejak tadi malam. Baik, yang hilang adalah laki-laki berusia 8 tahun berkulit hitam. Jadi, kami di sini mencari Hamilton yang berusia 18 tahun. Kalian sedang mencari seseorang? Iya, kami sedang mencari anak ini. Dan dalam jam-jam pertama yang krusial sejak dia menghilang, polisi mengeluarkan Amber Alert dan menyisir lingkungan sekitar untuk mencari tanda-tanda keberadaannya. Dia bersembunyi di suatu tempat. Dia tidak ingin ditemukan. Iya. Sesuatu? Tapi kenyataan hilangnya Martonio lebih aneh dan jauh lebih mengganggu daripada yang terlihat. Aku hanya sedang bermimpi tentang masa depan. Apakah dia harus melakukannya tanpa busana? Maksudku, dia menyimpannya di lacinya. Di sini, di The Decoder, dengan rekaman eksklusif wawancara polisi. Demi Tuhan, aku akan tidur seperti ini. Ya, ini adalah kisah mengerikan tentang hilangnya Martonio Wilder. Divisi Kepolisian Kota Columbus menerima panggilan 911 tepat setelah tengah hari. 911. Alamat keadaan darurat Anda di mana? Saya di 840 Homestead Avenue, Tolong, dan saya butuh bantuan. Anak laki-laki saya yang berusia 8 tahun kabur tadi malam. Anak saya yang satunya lagi, mereka punya kamar terpisah, tapi mereka ada di kamar yang berbeda. Tidak ada yang melihat saya. Saya tidak tahu sekarang jam berapa. Kapan terakhir kali Anda melihatnya? Kami semua sudah di tempat tidur sekitar jam 9.30 atau jam 10 malam. Pintu belakang rumah saya terbuka lebar. Ya ampun. Petugas operator mengirim polisi ke alamat sang ibu dengan segera. Semua orang tahu bahwa 48 jam pertama setelah seorang anak hilang adalah waktu yang paling krusial. Itulah sebabnya tidak ada batas waktu untuk memasukkan seorang anak ke dalam berkas orang hilang di Pusat Informasi Kejahatan Nasional. Anak itu bisa saja dalam bahaya serius saat ini dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Menunggu di depan pintu adalah LaShonda Wilder yang berusia 32 tahun, ibu Martonio. Dia sangat histeris. Hai, apakah Anda keberatan jika saya memeriksa bagian dalam rumah? Baiklah, ayo kita masuk ke dalam rumah bersama-sama. Dia bangun tepat sebelum tengah hari. Saat itulah dia menyadari putranya hilang. Dan seperti yang dia jelaskan saat menelpon 911. Dia sudah 3 kali kabur sebelumnya. Ya, tapi kami menemukannya. Kamu tahu kami menemukannya di teras suatu kali. Kami menemukannya. Dia pernah melompat keluar dari jendela saya sebelumnya. Saya menemukannya sekali di rumah saya. Dia memang mencoba kabur. Aku tidak tahu kenapa. Dia bilang dia benci aku. Dia bilang dia benci segalanya. Dia bilang dia tidak peduli tinggal di sini. Dia terus melakukan ini. Dan dia penuh, ya Tuhan. Para petugas mulai menggeledah rumah dan halaman belakang untuk mencari tanda-tanda keberadaannya. Biar aku cek di sini sebentar ya. Maaf, apakah kita punya deskripsi pakaian terakhirnya? Tidak. Aku akan kerjakan di sini. Aku cuma cek rumah sebentar. Tunggu sebentar saja. Jadi tidak ada keluarga atau teman di sekitar. Tidak ada keluarga atau teman lain. Saya tidak melihat siapapun saat saya berjalan di sekitar rumah. Baiklah. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa di pintu belakang rumah ini. Sejauh ini sepertinya Martonio tidak diculik. Dengan riwayatnya yang sering kabur, kemungkinan besar dia sedang bersembunyi di sekitar sini. Petugas menghubungi pusat komando untuk mengaktifkan Amber Alert. Ibu bilang dia sudah melakukan ini beberapa kali sebelumnya. Ibu sangat histeris. Dan anaknya memang minum obat untuk ADD. Saya tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Saya sudah memeriksa seluruh rumah. Tidak menemukan hal mencurigakan di dalam rumah. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Dan saya sudah menugaskan anggota untuk berpatroli di sekitar area ini mencari anak tersebut. Pernah sekali dia ditemukan di jalan dekat taman, tepat di tikungan. Dan yang lain waktu, kalau tidak salah, di belakang rumah seorang wanita, tepat di belakang rumahnya. Jadi 2 kali terakhir, 3 kali dia kabur, dia pulang ke rumah tanpa cedera kan? Oke, mari tetap berpikir positif. Oke. Karena dia mungkin marah sama kamu karena kamu nggak ngasih apa-apa. Tapi dia semuanya akan baik-baik Petugas itu saja. mencoba menenangkan LaShonda. Kepanikan dia tidak akan membantu mereka menemukan putranya dan semua ini mungkin sia-sia saja. Pastikan pintu belakang terkunci. Dengan begitu, dia akan masuk lewat pintu depan kalau dia kembali. Sementara itu, para petugas mulai berkeliling lingkungan dengan foto Martonio. Apakah Anda melihatnya baru-baru ini? Tidak? Baiklah, apa kabar? Saya ingin kalian melihat anak ini. Kemarilah. Saya ingin tahu apakah kalian pernah melihatnya baru-baru ini. Ini seorang anak. Ya, ada anak yang hilang. Apakah kamu pernah melihatnya baru-baru ini? Apakah itu satu-satunya foto yang kamu punya? Ya, itu yang terbaru. Apakah kamu pernah melihatnya baru-baru ini? Aku melihat itu. Tidak.
Baiklah, kamu pernah lihat anak ini? Baru-baru ini, dia hilang. Ada. 12.32. Ada drone flight recording. Kalian sedang mencari seseorang? Iya, kami sedang mencari anak ini. Sepertinya banyak anak-anak yang berkeliaran di sini. Ini cuma anak-anak bayaran. Iya. Dia langsung kabur. Tapi kalian, Apakah kalian sudah bekerja di sini seharian? Oke. kalian belum melihat anak di bawah umur di sini? Di sini. Departemen kepolisian bahkan mengerahkan helikopter untuk mencari dari atas, tapi tidak ada tanda-tanda, tidak ada yang melihat Martonio. Ada kabar apa? Kita sedang bergerak. Jadi dia bukan orangnya. Dia adalah anjing pelacak mayat. Jadi mereka akan mengapit anjing pelacak utama. Tapi tadi kita sedang membicarakan tentang... Aku tidak tahu. Gak keren. Dia memilih untuk kabur di hari yang gak keren. Para petugas begitu yakin Martonio cuma kabur, mereka bahkan bercanda soal itu. Dan mereka jelas nggak berpikir mereka akan butuh anjing pelacak mayat. Kami nggak berurusan dengan mereka kecuali ada kasus seperti ini. Jadi kami nggak sering menghadapi hal seperti ini di sini. Setidaknya nggak sampai ke titik di mana kalian harus datang ke sini. Biasanya kami akan menemukan sesuatu. Kamu tahu maksudku? Tanpa bukti adanya tindak kejahatan, para petugas terkejut karena anjing pelacak mayat didatangkan ke lokasi. Tapi kemudian, LaShonda berubah pikiran tentang pencarian itu. Dia tidak akan membiarkan mereka memeriksa setiap ruangan di rumah dengan anjing-anjing itu ternyata. Dia pergi untuk tinggal bersama pacar perempuannya, Jana Low, yang berusia 33 tahun, membawa 2 anaknya yang lain bersamanya. Itu membuat para petugas menjaga lokasi kejadian, tidak diizinkan masuk ke sana, berharap Martonio kembali. Jika dia tidak kembali, mereka akan mengajukan surat perintah penggeledahan. Perilaku ini menimbulkan kecurigaan besar. LaShonda awalnya sangat terpukul atas hilangnya putranya. Sekarang dia melarikan diri dari lokasi kejadian dan tidak mengizinkan petugas memeriksanya. Ini bertentangan dengan daftar saran ketika seorang anak hilang. Ingatlah bahwa pakaian, spray, barang-barang pribadi, komputer, bahkan sampah bisa saja menyimpan petunjuk tentang keberadaan anak Anda. Apakah ada alasan mengapa LaShonda berubah pikiran tentang membiarkan mereka menemukan petunjuk-petunjuk ini? Di dalam helikopter, mereka melacaknya dari atas. 1201 dari helikopter. Apa itu tadi, Pak? Jadi kami di sini sedang mencari Hamilton di 18. Ada informasi lain? Ya, kami baru tahu tentang Ross sekitar 1,5 jam yang lalu. Ibu dan 2 anaknya diturunkan di daerah itu dan dia sedang mencari mereka. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan tanpa surat perintah penggeledahan untuk rumah LaShonda. Dan saat surat itu keluar malam itu, para petugas sudah dalam siaga tinggi. Tapi mereka masih tidak menduga sejauh apa kengerian yang mereka temukan di dalam. Lotennya terkunci. Saat mereka membukanya dengan paksa, mereka menemukan sebuah kantong tidur yang terbungkus rapat. Mereka memotong tali-tali itu dan melihat sebuah kantong sampah hitam. Dan di dalam kantong sampah itu, terdapat jenazah Martonio yang berusia 8 tahun. Dia memiliki memar yang terlihat di wajahnya dan luka-luka di punggungnya. Ada bekas tekanan yang dalam di lehernya yang mungkin menjadi penyebab kematiannya. Pada saat autopsi, dokter forensik juga menemukan pendarahan di otaknya. Dia kurus secara tidak wajar, tetapi dia tidak meninggal karena sebab alami. Anak kecil ini ditemukan keesokan harinya. LaShonda menghubungi polisi. Dia dan Jana ingin menyerahkan diri. Hello. Ada anjing gelap. Halo. Ayo keluar. Kamu kangen aku. Oke. Sekarang. Letakkan tanganmu di belakang punggung, telapak tangan saling menempel seperti sedang berdoa. Aku akan menahanmu dengan borgol. Ayo ke sini. Kami sebenarnya akan menempatkanmu di sini bersama para petugas ini, oke? Oke, nantikan pada mereka. Aku bukan. Oh, Ya. Dia bersikap kooperatif. Apa kamu keberatan bertukar tempat dengan saya? Siap. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak keras kepala. Aku siap bicara dengan detektif. Oke. Yang akan kami lakukan adalah kami tidak akan benar-benar menanyaimu. Ada pertanyaan? Itu nanti untuk para detektif, oke? Jana kooperatif. Tapi keluarganya yang ada di dalam rumah tidak. Hey teman-teman, saya sersan dari kepolisian Columbus. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hey, jadi yang akan terjadi, oke? Kita butuh ponsel Bulowe jika seseorang sedang menurunkannya. Oke, jadi apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Hey teman-teman, aku masih bicara, oke? Apa? Yang akan terjadi adalah aku butuh semua orang keluar dari rumah. Karena kalian harus melakukan segera keluar. Apa yang kamu bicarakan? Memangnya aku bercanda? Kamu bisa pergi dengan mobil. Bro, kamu tahu ada lagi yang nggak mau kerja sama? Bro, oke. Bisa nggak lo pegang gue, bro? Berhenti. Gue takal gue bakal bunuh dia di tanah. Semua orang lain harus segera keluar dari rumah. Situasinya meledak. Berhenti! Hancurkan kami! Iya! Aku tidak bisa. Letakkan tanganmu di belakangmu! Kamu sudah dapat surat pembebasannya. Lari! Kamu ditangkap! Kamu tidak boleh merebut taser petugas. Ada apa denganmu? Jangan pegang sabuk kami. Ada apa denganmu? Aku penembak yang baik, bro. Untuk datang menghadap petanah, bro. Aku tidak buang-buang.
Ya benar. Aku rasa kita sudah punya cukup orang kan? Kami menahan 2 orang. Akhirnya, Sersan berhasil meredakan situasi. Saya mengerti. Ini semua orang. Jadi ya. Kita terpukul. Nah, kita sudah sampai. Ya, saya mengerti. Para petugas tidak mencurigai bahwa anggota keluarga ini ada hubungannya dengan kematian Martonio. Mereka jadi panik tanpa alasan. Saya belum pernah masuk penjara. Sudah lama sekali. Petugas menahan 2 anggota keluarga itu sebelum membebaskan mereka di hari yang sama. Namun, Jana tidak seberuntung itu. Begitu juga Lashonda. Maaf. Aku lihat sayang. Tony, tolong aku. Aku tidak percaya dia sudah pergi. Tidak, aku tidak bisa. Para petugas menempatkan mereka di ruang wawancara terpisah agar mereka tidak bisa menyamakan cerita mereka. Dan Jana tetap tenang dan terkendali. Bahkan, kami akan memberi kelonggaran. Jadi, kalau kamu bersikap tenang, aku akan melepas borgolnya saat kita di sini, oke? Oke. Halo. Iya. Kamu sudah bekerja sama dengan kami, kan? Baiklah, kami sudah siap untukmu. Ini adalah supaya aku paham. Kamu menelpon polisi dan pengacara dan bilang kamu ingin datang untuk bicara. Iya. Dan jelas kita di sini untuk membicarakannya. Iya, karena mereka terus berdatangan Ke rumah ibuku kemarin tentang pacarku. dan mereka bilang mereka telah menemukan tubuh putranya di dalam rumah. Dan aku pikir mereka mengira aku melarikan diri bersamanya. Dan aku hanya mencoba meyakinkannya untuk menyerahkan diri dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Lashonda beda lagi. Aku sangat menyesal. Aku yang melakukan itu. Aku benar-benar minta maaf. Aku yang melakukan itu. Aku tidak membiarkan saudaramu membunuhmu. Sungguh. Aku sangat menyesal. Ledakannya memberi sedikit petunjuk tentang cerita yang akan dia sampaikan dalam wawancara ini. Apa kabar saya? Hai, saya Detektif Matthew Smith. Ini Detektif Jim Goody. Hei, Lashonda, kamu mau air? Aku akan ambilkan bir untukmu kalau kamu mau lagi. Oke, aku tahu ini berat, tapi aku harus mendapatkan beberapa informasi darimu, oke? Tidak, aku benar-benar minta maaf. Ya, aku juga tidak percaya. Aku akan pergi. Aku pikir kamu adalah anakku. Aku melakukannya. Aku bilang padamu, aku melakukannya. Hanya sekali, aku melakukannya. Aku hanya mencoba menutupinya. Malam sebelumnya, sebenarnya tepatnya tanggal 26 Juni pukul 10 malam. Aku sedang tidur. Aku akan tertidur. Kau tahu, aku sembunyikan mereka di lemari karena mereka suka pergi, lalu memposting dan mencuri. Jadi aku simpan mereka di lemari. Itu sangat marah. Dan dia memukul kepalanya dengan batu. Dan aku tidak bangun saat seharusnya bangun. Tapi kemudian aku mencoba menutupinya karena aku berusaha melindungi anakku. Aku tidak melakukannya. Aku tahu seharusnya aku tidak melakukan itu. Aku tahu seharusnya aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu. Aku takut. Aku belum pernah berurusan dengan hal seperti ini seumur hidupku. Kejahatannya tampaknya adalah menutupi pembunuhan seorang anak oleh anak lainnya. Dan Jana menceritakan kisah yang sama. Pacarku bilang dia punya sesuatu yang ingin dia ceritakan padaku. Dan aku pergi menemuinya. Kami diantar ke sana. Aku datang ke rumahnya. Dia bilang putranya hilang. Dan ketika dia bilang putranya hilang, aku datang untuk membantu mencarinya. Lalu polisi menemukan jasad Martonio. Dan aku bertanya padanya, apa yang sedang terjadi? Awalnya dia tidak benar-benar memberitahuku. Jadi ketika dia akhirnya memberitahuku setelah mayat ditemukan di rumah, dia memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang dia tidak ingin kehilangan kedua putranya. Karena putranya yang berusia 9 tahun telah membunuh putranya yang lain dengan batu. Jadi ketika dia memberitahuku, yang bisa kulakukan hanyalah berkata, kamu harus memberitahunya yang sebenarnya. Kamu harus memberitahunya bahwa anakmu yang berusia 9 tahun membunuh anakmu yang berusia 8 tahun dengan batu. Lalu dia berkata, tapi aku tidak mau kehilangan anak laki-lakiku. Aku bilang, ya kamu sudah kehilangan satu. Kamu akan masuk penjara. Aku di sini, kamu tahu, membantumu. Aku hanya butuh kamu menyerahkan diri. Seorang ibu tunggal, Lashonda, sudah pernah gagal melindungi salah satu anaknya. Sekarang dia sangat ingin mempertahankan anaknya yang lain. Apakah dia bilang bagaimana itu terjadi? Di mana itu terjadi? Atau kapan? Dia bilang, aku tahu Matonia selalu mengancam akan kabur. Jadi ya mereka dikunci di dalam lemari. Kamu tahu maksudku? Di dalam lemari dengan sebuah batu.
Jadi itu saja yang aku. Kamu tidak tahu apa-apa tentang seberapa banyak darah yang ada. Atau aku tidak tahu apakah ada. Oke. Tapi ceritanya tidak sepenuhnya masuk akal. Jadi para detektif menyelidiki lebih dalam. Jadi kalau Anda tidak keberatan, mari kita mulai dari kemarin. Sebenarnya kita akan mundur ke hari Kamis. Apakah Anda ingat kapan dia menelpon Anda? Dia menelpon saya kira-kira sesaat sebelum dia menelpon polisi. Mungkin jam 11 pagi. Saya tidak ingat. Itu kemarin hari Jumat, benar? Iya. Jadi pada hari Kamis, di mana kamu menghabiskan malam itu? Aku ada di rumah ibuku. Ibu, biasanya memang di situ kamu tidur, kan? Memang di situ aku tinggal. Oke. Maksudku, aku tidur. Aku sering tidur di rumahnya karena kami dalam hubungan. Jadi maksudku, aku mencuci pakaiannya. Aku melakukan banyak hal. Aku memasak untuk anak itu. Aku melakukan banyak hal di rumah ketika aku tidak di rumah ibuku. Jana hampir seperti orang tua kedua bagi anak-anak ini. Jadi, apa yang dia bilang dia lakukan dengannya? Dia bilang dia kabur lewat pintu belakang. Oke. Jadi kamu tidak pernah melihatnya? Tidak. Oke. Aku cuma seperti yang sudah aku bilang. Dia bilang padaku kalau dia kabur lewat pintu belakang. Dia bilang ya sebenarnya. Kapan dia bilangnya sebenarnya padamu? Saat mayat yang ditemukan, lalu aku Jadi menelpon. dia bilang padamu, kalau dia melakukan apa? Dia memberitahuku bahwa dia harus menyembunyikannya. Oke. Jadi Apakah dia bilang di mana? dia tidak memberitahuku di mana. Dia hanya bilang dia harus menyembunyikannya. Dia juga punya penjelasan kenapa Lashonda ingin melarikan diri saat polisi mengeluarkan anjing pelacak. Dia benar-benar bilang ke aku bahwa alasan dia meninggalkan rumah itu karena ada banyak narkoba di sana. Jadi Di pegunungan. bukan di rumah. Di rumah. Iya. Jadi kenapa kamu pergi? Kenapa? Itulah kenapa dia tidak mau anjing-anjing itu melakukan. Kenapa? Dia meninggalkan aku tanggal 18. Dia tidak pernah memberitahuku alasannya. Hanya saja dia punya narkoba di rumah. Itu seluruh ceritanya dari awal. Tentu saja ini tidak benar. Dia khawatir anjing pelacak mayat akan menemukan tubuh putranya di loteng. Apakah dia sering berbohong kepadamu? Maksudku, aku bisa melihat dia berbohong kepada kita. Tapi kenapa? Apakah dia sering berbohong padamu? Maksudku, dia pada dasarnya dia. Karena akhirnya dia datang, keluar, dan memberitahuku setelah kejadian itu. Kalian berdua sedang menjalin hubungan dan saling mencintai, kan? Benar. Hai, jadi apakah hubungan kalian dilandasi rasa saling percaya? Maksudku, memang begitu. Tapi jika itu menyangkut seorang ibu dan putranya, maksudku, aku dan putraku, jika sesuatu seperti itu terjadi, aku bakal bilang, kamu tahu, aku tidak akan coba angkat bicara, kamu tahu, dan bilang, seperti begini ini yang terjadi. Jana mencoba mencari-cari alasan untuk Lashonda, tapi para detektif tidak menerimanya. Kami tahu banyak hal. Kami tahu beberapa hal yang tidak kami beritahukan padamu. Kami ingin melihat apakah kamu berbohong kepada kami. Jadi, di mana kamu? Apakah kamu berada di rumah itu? Apakah kamu berada di Olmsted, Menyutul? Tidak, dari awal memang begitu. Sama sekali tidak. Kamu tidak makan malam bersama dia dan anak-anak? Tidak, dia bilang Matonia ngambek karena tidak boleh makan keripik dan minum jus. Itu yang dia bilang ke aku. Itu sebabnya dia pikir dia kabur. Jadi soal keripik dan jus, ayo kita bicarakan itu. Kalau dia bermasalah, hal-hal seperti apa yang biasanya dilakukan Lashana? Maksudku, Kamu paham, biasanya bagaimana jadinya? maksudku dia berjalan dengan tubuh yang lebih berisi. Meleleh. Aku pernah lihat dia memakai kabel sambungan. Cable extension. Iya, atau renting. Lashonda rupanya dikenal suka mendisiplinkan Martonio. Apalagi yang membuat dia bermasalah? Hukuman seperti apa yang dia terima? Maksudku, dia harus naik turun tangga dengan bola yang berisi kaleng. Naik turun tangga. Apa itu bola beban? Oke, seperti kettlebell gitu. Bukan, bola pemberat. Apakah dia harus melakukannya tanpa busana? Maksudku, dia pakai celana dalam, tapi tidak benar-benar telanjang, karena Antonio sering mencuri. Jadi, apa yang dia curi? Makanan. Dia juga mencuri kalung orang, dia juga mencuri headphone, itu yang dia bilang ke aku. Tapi aku sendiri cuma tahu soal makanan. Jadi dia sudah memberitahumu tentang hal-hal lain, tapi satu-satunya yang kamu tahu sendiri adalah dia mencuri makanan. Iya, oke. Mari kita ingat bahwa tubuh Martonio menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi. Kenapa lagi anak 8 tahun mencuri makanan kalau bukan karena dia lapar? Menyudutkannya, para detektif mengungkapkan bahwa mereka tahu Jana tidak berada di rumah ibunya pada Kamis malam. Sebenarnya, dia ada di rumah seorang pria. Jadi kalau kamu tidak tidur, dan kami bisa membuktikan kamu memang tidak tidur, dan kemudian itu membuatmu terlihat seperti berbohong tentang hal-hal lain. Aku sedang diselidiki seolah-olah aku membunuh seorang anak atau apa gitu. Ya, kita tidak tahu apa itu sesuatu, karena kalian semua tertawa dan tidak kembali. Maksudku bersalah. Dengan batu yang dia dapatkan dari makam sepupunya.
Aku nggak ada di sana saat hal ini diceritakan. Kamu tahu maksudku? Saat aku kembali lagi. Dan intinya adalah dia sudah berbohong padamu berkali-kali, terutama akhir-akhir ini. Menurutmu, apa mungkin dia juga berbohong soal itu? Apa? Aku nggak paham ini. Kenapa dia mau mencoba membantu dan melindungi anaknya kalau kamu tahu sendiri? Ya, kalau dia nggak mau kena masalah karenanya. Tapi kenapa dia harus berbohong dan bilang anaknya yang melakukannya? Karena dia masih di bawah umur. Tapi aku tidak tahu. Dan dia sudah dewasa. Dan kalau dia melakukannya, ada kemungkinan dia bisa masuk penjara selama 20, 30, atau bahkan 40 tahun. Aku tidak tahu. Itu bukan keputusan saya. Masalah Martonio yang katanya mencuri terus muncul. Itu terjadi di sana, di lemari. Disitulah mereka diikat. Disitulah mereka tidak bisa mencuri, karena dia juga mencuri kartu Pokemon dari sekolah. Bagaimana biasanya dia mengikatnya? Maksudku, dia hanya mengikat seutas tali dari pintu lemari ke pintu depan. Aku hanya tahu bahwa batu itu ada di rumah karena dia mengambilnya dari makam, dan itu dari makam sepupunya. Dan dia bilang itu adalah kenangan terakhir yang dia punya. Jadi, kita akan kembali sebentar. Waktu kamu bersama anak-anak dan dia di penjara, lalu dia kena masalah karena mencuri. Waktu itu dia mencuri apa lagi? Dia mencuri satu kotak penuh stik donat dan meninggalkan satu di dalamnya. Tapi dia tidak sempat memakannya. Kamu ngerti maksudku kan? Jadi dia sedang menyembunyikan makanannya. Dia menyembunyikannya di samping sofa. Tapi ibuku baru saja memberinya makan. Menimbun makanan adalah tanda klasik dari kekerasan. Jadi kami sudah diberitahu oleh orang lain bahwa dia memperlakukan Martonio berbeda dari anak laki-laki lainnya. Maksud saya, iya. Para detektif kembali membahas pengakuan Lashonda dengannya. Aku bilang, kamu harus bicara dengan para detektif. Katakan pada mereka apa yang terjadi. Itu saja yang harus kamu lakukan. Ceritakan apa yang mereka lakukan. Karina. Tapi dia tidak melakukannya. Siapa? Aku tidak tahu. Dia bilang dia melakukannya dengan batu. Jadi, Kamu tidak percaya itu? Ya. maksudku, aku tahu dia membencinya. Aku sudah melihatnya. John, kamu. Lihat, aku sudah melihatnya. John, Kamu tidak. aku sudah melihatnya, Martonio. Ya, aku sudah melihat ini. Kamu tidak. Tidak mungkin. Kamu tidak percaya aku melakukannya. Dengan batu-batu itu, kamu orang baik menerima uluran Karena dia yang sama bilang sekali. tidak. Aku bisa mempercayainya. Dia memang membenci Martonio. Dia mengatakannya di rumahku. Ibunya tidak sedang berbicara dengannya lewat telepon. Dia memperlakukan Martonio secara berbeda. Kami sudah mendengar dari beberapa orang, kami juga sudah mendengar kamu mengatakannya, Lashonda. Memperlakukan Martonio secara berbeda. Lashonda sudah bilang dia tidak menginginkannya. Dia melempar-lempar asuransi. Aku tidak pernah sementara. bilang kalau Ini Santa adalah yang bilang dia didengarkan. melakukannya. Tidak, Itu tidak, bohong. tidak. Kamu bukan. Bagiku kita Aku sedang tidak pernah mendengarkan tahan dengan satu itu. hal. Aku tidak bilang kamu mengatakan semuanya. Tapi kamu memang bilang kalau dia diperlakukan secara berbeda. Kapan terakhir kali kamu melihatnya? Martonio hidup atau mati? Aku melihat Martonio masih hidup, apa? Mungkin hari Selasa. Aku sebenarnya tidak benar-benar melihat anak-anak itu, tapi mereka ada di lemari. Dia mengeluarkan mereka untuk memberi makan, seperti yang sudah aku bilang. Kami sudah bicara dengan hakim dan kami punya surat perintah penggeledahan. Dan kami akan mengambil DNA-mu. Dan Aku sedang kerjakan proses tombol empat ini. Jangan hanya memberi tidak, makan. Tidak. bukan begitu caranya kita melakukannya. Dan untuk menemukan Itu sebabnya aku mengajukan pertanyaan itu padamu. Kita akan menemukan DNA-mu pada dirinya. di mana dia ditemukan tewas di dalam rumah. Kalian tidak akan menemukan DNA aku di tubuhnya. Seperti yang sudah kukatakan, aku berinteraksi dengan orang-orang. Kalau kamu menyentuhku hari Selasa, aku tidak akan menemukan DNA-mu di tubuhku pada hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Itu bukan cara kerjanya. Tapi kalau kami menemukan DNA-mu di tubuhnya, atau di barang apapun yang bersamanya, itu berarti kamu menyentuhnya saat dia pergi ke tempat dia dipukul. Maksudku, di tempat dia ditemukan meninggal. Itu yang dia tanyakan padamu. Akhirnya dia mulai mengerti. Ingat kantong-kantong sampah yang dipakai membungkus tubuh Martonio? Itu kantong sampahku. Aku yang mencuci pakaiannya. begini masalahnya, oke? Itu berasal dari rumah ibuku. Aku mencuci pakaian. Aku yang mengambilnya. Bagaimana kamu tahu kantong sampah mana yang digunakan? Satu-satunya kantong sampah yang ada berasal dari rumah ibuku. Dia memang tidak punya kantong sampah. Jadi aku kasih tahu kalian sekarang juga. Kalau di Mei kita sudah mengurusnya, itu Aku maksudmu. mencuci baju. Kamu hanya membantu setelah semuanya terjadi. Aku membantu apa? Benar kan? Kamu tahu kamu tidak menyakitinya. Kami tahu kamu tidak menyakitinya. Aku tidak membantu setelah kejadian itu. Apakah dia pantas mati? Tidak, nak. Itu maksudku. Tidak. Apakah Martonio meninggal? Tidak ada anak yang pantas untuk mati. Apakah Martonio pantas untuk mati? Tidak ada anak yang pantas untuk mati. Apakah menurutmu Martonio membutuhkan keadilan? Iya. Apa yang seharusnya terjadi pada orang yang membunuh Martonio? Dia harus dipenjara.
Itu saja. Karena tidak ada lagi jawaban yang diberikan, para detektif meninggalkannya sendirian di ruang wawancara di mana dia terus berbicara. Aku tidak tahu, aku juga didakwa dengan hal yang sama. Bahkan kalau aku tidak bicara pun, kalian tetap akan menuntutku dengan hal yang sama. Kalian, seharusnya aku tidak pernah bicara apa-apa sejak awal. Parade di pengadilan. Seharusnya aku mengikuti saran keluargaku, menunggu pengacara. Masukkan aku ke sini untuk apa? Pembunuhan, kataku. Aku nggak pernah membunuh siapapun. Dan gak ada yang bakal mulai ngomongin omong kosong soal anaknya yang mati juga. Aku gak peduli. Sementara itu, para detektif masih berusaha membuat Lashonda mengerti. Kami sudah bicara dengan Jonah. Oke, dia sudah di sini. Saya hanya ingin memastikan kamu tahu itu. Oke. Kami tidak membunuhnya. Saya sedang mencoba memberitahumu. Saya sedang mencoba memberitahu. Kamu harus percaya padaku. Saya tahu dan saya memilikinya. Saya mengambil identitas saya. Saya hanya mencoba menutupinya demi anak saya. Dia melakukannya karena saya mengurungnya di lemari. Dia merasa itu salah, Martonio. Coba mulai lagi. Ceritakan pelan-pelan tentang kapan kamu mau tidur dan kapan kamu memasukkannya ke dalam lemari. Itu tanggal 26 Juni. Saya ingat saat mengetahui dia sudah meninggal. Saya melihat ke ponsel. Kamu melihat ke ponsel. Waktu yang pas. Jam berapa malam itu? Kami tidur sekitar jam 8.30. Saya baru mulai mendengar dia melakukan ini sekitar jam 9.40 atau semacamnya. Saya sebenarnya tidak benar-benar melihat jam. Saya langsung bangun dengan marah. Saya bilang ke dia, kalau dia hampir saja benar-benar membuat saya kesal. Berhenti. Kamu tahu, karena yang saya dengar cuma anak saya. Seperti, Mama, dia terus memukulku. Jadi saya bangun dan saya tidak membuka lemari. Dan suaranya berhenti, saya tidak mendengarnya lagi. Tapi saya tidak tahu berapa kali dia memukulnya sebelum saya bangun. Lalu saya kembali berbaring dengan pacar saya. Dan dia memukulnya lagi. Dan saya, demi Tuhan, saya dengar anak saya bilang begini. Ya, orang ini di wajahnya brengsek bro, saya sudah suruh dia berhenti. Saya bilang ke anak saya untuk berhenti. Kamu tahu, itu dia. Saya serius. Dan saya bangun, lalu memukulnya dengan gaya Paskah terbaru. Dan saya harus menggendong anak saya di dalam truk sambil mencoba menutupinya. Saya memasukkannya ke dalam tas. Dia berkata, aku tidak bermaksud, batu itu adalah Novin. Jangan bunuh dia. Dan sidik jari kami berdua ada di batu itu karena aku mengambilnya dari anakku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa menaruhnya di lemari pakaiannya. Sama seperti Jonah, dia mencari-cari alasan kenapa bukti fisik bisa menjerat dirinya. Jadi Jonah ada di sana bersamamu. Dan seberapa sering dia menginap di sana? Sering. Ini secara langsung bertentangan dengan apa yang dikatakan Jonah kepada para detektif, bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi pada Martonio sampai setelahnya. Jadi Rabu malam kejadian ini terjadi. Jonah bersamamu ketika kamu memasukkannya ke dalam tas. Dari mana kamu mendapatkan tas itu? Itu hanya kantong-kantong yang ada di sekitar rumahku. Dan Jonah ada di sana dengan kantong-kantong itu, menahannya untukmu. Tapi, apakah ada alasan dia akan memberitahu kami sesuatu yang berbeda? Saya tidak tahu. Oke, karena DNA-nya ada di kantong plastik. Kamu tahu maksud saya? Iya, tidak apa-apa. Aku tidak bisa dia sudah pergi. Tapi tidak apa-apa. Dia, maksudku, ingat, dia berusaha melakukan hal yang benar. Dia tidak membunuhnya, kan? Tidak. Dia hanya mencoba membantu. Kamu melihat itu terjadi. Dia memegang kantong tempat kamu menaruhnya di sana. Jadi kalian berdua sudah tahu bahwa dia sudah meninggal saat kalian memasukkannya ke dalam tas. Itu kamu dan Jonah. Kamu dan Jonah memasukkan dia ke dalam tas bersama-sama. Kamu bilang Jonah keluar mencarinya agar terlihat seperti dia hilang. Apakah itu yang ingin kamu sampaikan pada kami? Aku sedang mencari ini. Aku tahu Martonio sangat kurus. Dia melakukannya karena aku akan berbohong. Aku miskin. Aku tidak punya apa-apa. Kalau kalian ke rumahku, aku lihat lemari aku kosong, kulkas kosong, semuanya kosong. Kita semua jadi kurusan. Aku sudah turun 50 poin. Dulu aku jauh lebih besar dari ini. Kenapa kamu dikeluarkan dari sekolah? Jadi karena nggak ada yang mau kasih dia camilan, karena dia nggak pantas dapat camilan. Dia merasa anak-anak lain dapat camilan, tapi mereka baik. Dia mah bikin ulah, lari-lari, pencet alarm kebakaran, merusak kelas. Aku sampai ditelepon gara-gara dia. Polisi akhirnya bawa dia ke bagian psikiatri. Martonio benar-benar nggak bisa dikendalikan, tapi dia memang punya ADHD. Dia anak yang suka main game. Jelas banget, dia mewarisi masalah kesehatan mentalku. Atau ada penjelasan yang lebih sederhana, bahwa Martonio berulah karena ibunya membuat dia kelaparan. Para detektif keluar sebentar. Ketika mereka kembali, mereka membawa laporan dokter forensik di tangan. Dia memberitahu kami bahwa dia tidak dibunuh seseorang dengan batu yang menghantam kepalanya. Bagaimana dia dibunuh? Itulah Tidak, itu benar yang sedang kami coba cari tahu. Itu bagaimana dia? Itu yang sedang saya berusaha katakan bahwa dia tidak. Dia terluka. Ya, tidak dengan luka-luka seperti itu. Tidak bisa membunuhnya. Dia masih hidup. Dia benar-benar masih hidup, seperti
Aku tidak, saat dia dipukul, itu aku bilang padamu, itu langsung terjadi. Apakah Jonah melakukan sesuatu? Apakah Jonah melihatmu melakukan sesuatu? Aku tidak bisa begitu saja mengarang sesuatu. Aku tidak memintamu untuk mengarang sesuatu. Inilah sebabnya sangat efektif untuk memisahkan Jonah dan Lashonda. Para detektif bisa membenturkan keterangan mereka satu sama lain. Ingat saja, kamu tahu kita sudah bicara dengan Jonah. Aku harap dia memberitahuku, karena aku tidak tahu bagaimana dia meninggal kalau bukan karena terus memukulnya. Aku tidak mengerti, aku tidak bisa, aku tidak tahu. Seperti yang sudah aku bilang, mereka paling sering berdua di dalam lemari. Jadi aku tidak tahu. Aku tidak bisa memberitahu kalian apa-apa. Aku sudah bilang semua yang aku tahu. Anakku, aku tidak tahu. Apa kamu menyuruhnya untuk memberitahu kami sesuatu tentang dia yang hilang? Tidak ada di sekitar. Dia bilang padaku, Jonah menyuruhnya untuk memainkan peran itu dan bertingkah seolah-olah kakakmu hilang dan menangis. Dia bilang begitu padaku. Perlahan tapi pasti, Lashonda mulai menyalahkan Jonah. Jadi para detektif kembali ke Jonah untuk melihat apa yang akan dia katakan sebagai tanggapan. Dan dia tidak berusaha membuat orang lain mendapat masalah atau apapun. Dia mencoba bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tapi dia memang memberitahu kami bahwa kalian berdua sedang tidur bersama saat mereka bertengkar di dalam lemari. Ya, aku bisa memberitahu kalian yang sebenarnya karena dia sudah memberitahu kalian. Oke, batu itu ada di rumah. Itu adalah batu berbentuk hati. Oke. Saat kami membuka lemari itu, anak laki-laki itu menatap langsung ke wajahnya dan dia sudah mati. Dan aku bersumpah demi Tuhan, demi ayahku, kematian anak laki-laki itu karena batu itu. Oke. Dia membunuh saudaranya dengan batu itu. Dia memang melakukannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Aku ada di sana dan aku bahkan tidak bisa berbohong. Aku tidak bisa. Aku ada di sana. Dia memasukkannya ke dalam tas. Seperti yang aku bilang, tas cucian itu sering kusentuh. Aku memang sering mencuci pakaian. Dia memasukkannya ke dalam tas. Dan dia memasukkannya ke dalam lemari. Itu hal terakhir. Ya, kami menghargai fakta bahwa kamu menunggu sampai dia berbicara dengan kami. Tapi saya ingin memberimu, kamu tahu, satu kesempatan terakhir untuk memastikan bahwa tidak ada yang kamu lewatkan. Karena seperti yang kami katakan, kami sudah memberitahumu dia tidak. Dia tidak meninggal karena itu. Martonio meninggal karena asfiksia akibat penekanan leher bagian depan. Artinya dia dicekik. Tapi Jonah terus bersikeras bahwa batu itulah yang membunuhnya. Detektif di sini sedang mencoba memberimu satu kesempatan terakhir, karena kami tidak akan pergi. Tapi izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi. Dan sekali lagi, saya tidak bermaksud membuatmu marah atau apapun. Karena saya rasa kamu tidak melakukan apa-apa. Tapi apakah ada alasan kenapa Lashonda akan mengatakan bahwa kamu yang melakukan kekerasan padanya? Mereka bilang aku yang melakukan kekerasan pada Martonia. Terakhir kali kamu melihatnya masih hidup di sana. Apa yang dia lakukan? Maksudku dia melakukan sesuatu dengan seutas tali. Dia Apalagi yang dia lakukan dengan tali itu? Dia melakukan, aku bahkan tidak bisa mengingat semuanya. Tapi aku tahu sebelumnya aku harus menghentikannya dari Martonio keluar. Itu sudah Terima kasih begitu. Membicarakan. Itulah yang sedang kita bicarakan. Itu bukan hari ini. Sama sekali bukan hari ini. Sama sekali tidak. Aku bersumpah, sama sekali bukan hari ini. Dia tidak mencekiknya dengan tali itu. Lalu, kapan dia melakukannya? Dia sudah menangkapnya. Aku dan dia bertengkar. Dan aku bahkan meninggalkan rumah karena aku bilang, kalian memperlakukan dia lebih baik daripada Martonio. Seperti yang sudah aku bilang ke kalian. Dan mereka melakukan hal yang sama. Kalau Lashonda pernah mencekik Martonio di masa lalu, apa yang menjamin dia tidak melakukannya lagi malam itu? Dokter tahu bahwa anak berusia 9 tahun tidak membunuhnya. Akhirnya, Jonah menyerah. Aku tidak melihat dia mencekiknya dengan tali. Lalu, apa yang kamu lihat? Dia memesan. Aku melihat dia memasukkan krup ke selangkangannya. Iya, sekarang kamu mulai mengerti. Tapi apa kamu meletakkan krup itu padanya? Seperti tidak bisa. Martonia, seperti yang sudah aku bilang, dia memasukkan dia ke dalam lemari. Martonia masih segalanya. Jadi itu sebenarnya tidak menyentuh lehernya sama sekali, karena kamu lihat sendiri betapa kurusnya lehernya. Krupnya terlalu besar untuk dia, jadi dia hanya menyelipkannya. Dia bilang, kalau kamu tidak diam, aku akan menembakmu. Oke, itu saja yang dia lakukan. Jadi, di mana dia meletakkan krupnya? Mungkin kamu memegang leher. Iya. Mungkin ya. Enggak, aku akan di tempat sampah. Enggak. Maksudnya tolong apa? Itu yang aku bilang. Tongkatnya, maksudku malam ini aku jadi dia. Martonio. Dan dia menempelkannya, soalnya lehernya kecil. Jadi tongkatnya itu kayak, itu menyentuh sudut dinding. Itu yang aku bilang. Itu nggak pernah menyentuh lehernya. Apakah tongkat itu bisa jadi senjata pembunuhan? Kita tahu itu tidak terjadi dan itu memang disayangkan.
Dia tidak ingin menyakitinya. Dia tidak ingin membunuhnya. Tapi kalian membahas apa yang harus dikatakan supaya bisa mencoba Baik, meminimalkan. Kenapa tongkat penyangga ada di tempat sampah? Karena Karena itu yang digunakan. tidak danau kredit dan bukan agama ada di tempat sampah karena dia sedang menggunakan kruk sebelum itu, bahkan sebelum dia ditemukan tewas atau apapun yang terjadi. Kami sedang mencoba menyembunyikan buktinya. John, saya bilang sama kamu, saya benar-benar yakin kalau mereka juga akan menuntut kamu atas pembunuhan. Itu keputusan mereka, bukan keputusan kita. Jadi kita sudah mencoba. Kita sudah mencoba. Dan itu tidak apa-apa. Maaf. Aku didakwa dengan pembunuhan. Tidak sekarang. Tidak sekarang. Tapi maksudku untuk apa? Aku nggak melakukan apa-apa. Setelah mendapatkan semua yang mereka bisa dari Jonah, mereka kembali ke Lashonda. Sekarang pukul 20.56. Kami baru saja selesai mengambil DNA dari Jonah. Sudah berbicara dengannya untuk terakhir kalinya. Dan dia sedang dalam perjalanan. Ke penjara? Ya, maksudku kalian berdua punya surat perintah penangkapan. Jadi kalian langsung mengejarnya? Ya. Masih ada beberapa kebohongan lagi yang sedang kami coba ungkap. Dan saya sadar ini benar-benar sulit untukmu. Kamu hanya sedang tidak berpikir jernih. Saya tidak melibatkan putra saya dalam hal ini. Kamu benar. Kamu benar. Kamu benar sekali. Kami tahu kamu tidak melakukannya. Apalagi yang kamu lakukan dengannya di pengadilan? Tidak ada, aku sudah bilang aku akan pergi. Lalu apalagi? Aku sudah bilang, ibuku lah ada di sana waktu dia menyuruh mereka melakukan itu. Seperti aku, dia juga menjaga anak-anakku. Sekarang dia benar-benar menyalahkan Jadi pacarnya. kenapa mereka harus melakukannya? Menyingkirkan grup itu saat itu? Grup itu, aku sudah tidak pakai grup lagi. Tapi kenapa kita harus membuat grup itu? Karena aku sudah tidak pakai Malam grup itu, lagi. ya, bukan malam itu. Lalu mereka sudah. Kenapa kita harus membuat grup itu? Grupnya sudah dibuang. Malam itu. Kamis, karena sampah datang. Kamis, aku berusaha. Sampahku diambil hari Kamis. Tidak ada alasan bagiku untuk berbohong. Lashonda hampir mencapai batas kesabarannya. Siap. Jadi kekerasan dengan memukulnya pakai kabel dan menyuruhnya melakukan hal-hal aneh. Dengan Apa dia juga bilang padamu kalau dia selingkuh? Ya, dia bilang begitu. Iya. Iya. Dia memang melakukannya. Dia memaksaku. Dan dia, kamu juga harus bro. Tidak bro, dia bro. Aku akan jujur padamu. Bukan dia. Lalu apa yang dia lakukan? Bagaimana dia melakukan ini? Aku tidak mau memberitahunya. Aku sudah melakukannya. Aku sudah tersesat. Aku tidak membunuh bayiku. Tolong. Aku akan memberitahumu. Siapa yang membunuhnya? Siapa yang membunuhnya? Kalau bukan kamu, lalu siapa yang membunuhnya? Aku tidak membunuhnya. Lalu siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Kami tahu siapa yang membunuhnya. Kalau aku melakukannya, berarti aku dan dia yang melakukannya. Dia sedang berada di dapur. Kami tahu. Kami tahu itu. Aku tidak membunuh bayiku. Jangan beritahu kami apa yang terjadi. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya, dia mengakuinya. Dan terus saja dia merasa seperti anak saya. Apa yang dia suruh kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya memukulnya dengan kruk. Gimana? Di kakinya dan semacamnya. Bagaimana Jumingan? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Demi Tuhan saya tidak tahu. Saya tidak akan pernah membunuh anak saya sendiri. Saya tidak tahu. Kamu mencoba menyalahkannya karena dia masih anak-anak. Tidak, saya tidak mencoba menyalahkannya. Dia meninggal setelah dia kembali ke lemari itu. Mereka berdua berteriak dan bertengkar. Jadi bagaimana dia bisa mati? Bagaimana dia meninggal? Karena kalian berdua telah mensanya berulang kali. Molly Birthday di semua postingan. Apa yang kamu lakukan? Sangat mengagumkan. Tidak ada tonus otot dan dia tidak punya lemak karena dia nyaris mati kelaparan. Saya tidak melakukannya. Dan kamu membunuhnya. Saya tidak melakukannya. Karena kamu terus-menerus memukulinya. Saya tidak melakukannya. Dengan kruk, saya tidak melakukannya. Dengan tali, serius. Tapi aku tidak memukulnya seperti itu. Dia yang melakukannya, bro. Berapa kali kamu memukulnya? Tidak sampai 5 kali. Bahkan 5 beriat. Jadi membuat kekuatan sampingan. Anak 8 tahun ini beratnya segini. Dan kamu 5 kali dengan tongkat. Dan itu setelah dia. Berapa kali dengan tali merah muda? Kamu letakkan krop itu saat dia berdiri di sana. Dan kamu menempelkannya ke lehernya. Dia yang melakukan itu. Dia menyuruhnya diam karena dia tidak terus-menerus membangunkannya. Jonah menyalahkan Lashonda dan Lashonda menyalahkan Jonah, tapi mereka menutupinya bersama-sama. Ini bukan yang seharusnya terjadi. Seharusnya tidak terjadi seperti ini. Aku hanya ingin bersama putraku, oke? Aku menuntutnya atas pembunuhan. Tapi pembunuhan putramu, Antonio. Mereka berdua didakwa dengan pembunuhan dan penodaan berat terhadap jenazah. Dan saat menyiapkan kasus terhadap mereka, para detektif mengungkap seluruh riwayat kekerasan.
Layanan Anak Kabupaten Franklin telah memantau Lashonda sejak Mei 2022. Dia tidak memiliki hak asuh atas anak-anak itu selama bertahun-tahun. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, dia berhasil mendapatkannya kembali. Ada juga kontak dengan polisi pada hari Natal 2023, hanya 6 bulan sebelum kematian Martonio. Lashonda menghubungi layanan darurat 911 untuk melaporkan bibinya, mengklaim bahwa bibinya telah mengancamnya dengan pisau dan pistol. Tidak ada senjata yang ditemukan di rumah itu. Dia sebaiknya memutuskan untuk membelikan anak-anakku hadiah Natal, dan aku tidak harus melakukannya. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Jadi aku yakin kamu hanya ingin dia pergi, kan? Iya, dan aku tidak berusaha menahan anak-anaknya. Tapi kalau kalian merasa dia boleh pulang, ya silahkan. Harus pergi dan kasih tahu kamu sekarang, Kiyomi, pulang. Kamu tahu, bayi akan menderita. Mereka akan pulang dan begitu saja. Karena memang 6 dan 8. Bibi Lashonda sudah mencoba memperingatkan polisi bahkan saat itu juga. Tapi peringatan itu tidak dianggap serius. Sampai akhirnya sudah terlambat. Baik Lashonda maupun Jonah mengaku bersalah. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Ini adalah sedikit keadilan untuk Martonio yang menghabiskan hidupnya yang singkat dengan disiksa dan kekurangan gizi, dipaksa merasa bersalah karena dianggap merepotkan. Dan juga untuk saudaranya yang mereka coba salahkan atas pembunuhannya. Apa pendapatmu tentang kisah yang mengejutkan ini? Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi, jaga diri baik-baik. Terus ikuti channel kami dan sampai jumpa lagi segera di The Decoder.